nama saya Nurhalisa. Nama saya Fatih Mundi. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang uji hipotesis. Oke. Statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Dalam pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis, kebenaran, benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali kita menguji atau memeriksa keseluruhan populasi. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar. Dan penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah. Pasangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0, yaitu hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel, atau hipotesis yang diharapkan akan ditolak. Nilai hipotesis nol atau H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. H0 ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan. Yang kedua, hipotesis alternatif H1 atau HA adalah lawan dari hipotesis nol, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Nilai hipotesis alternatif atau H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan. H1 ditulis dalam bentuk pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Penolakan hipotesis nol atau H0 membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif H1 atau HA. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua ada rumusan hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Rumusan hipotesis komparatif yang pertama ada apakah ada perbedaan prestasi kinerja shift kerja siang dan shift kerja malam. Yang kedua, apakah ada perbedaan motivasi mahasiswa di perkuliahan pagi dan siang. Maka dari itu tidak terdapat perbedaan kinerja shift siang dan shift malam, maka H0 yaitu M mu1 sama dengan mu2. HA sama M mu1 bukan sama dengan mu2. Terus selanjutnya ada motivasi perkuliahan mahasiswa pagi tidak berbeda dibandingkan mahasiswa siang. Maka dari itu H0 yaitu mu1 sama dengan mu2. HA yaitu mu1 bukan dari sama dengan mu2. Yang ketiga, hipotesis hubungan asosiatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, rumusan hipotesis asosiatif. Misalnya, apakah ada hubungan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi? Maka rumusan hipotesisnya tidak ada hubungan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi, maka ditulis dengan H0, P sama dengan 0, HA, P tidak sama dengan 0. Ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis baru menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan mempunyai daya penjelas. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu
konsistensi dengan pengetahuan yang ada. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana dan seringkas mungkin. Yang keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Jenis kesalahan penerimaan atau penolakan hipotesis. Penolakan atau penerimaan hipotesis dapat membawa kita pada dua jenis kesalahan, yaitu yang pertama, galat jenis 1 atau alfa, yaitu penolakan hipotesis 0 atau H0 yang sebenarnya benar atau dapat diterima. Galat jenis 1 atau alfa disebut juga taraf nyata uji. Konsep alfa dalam pengujian hipotesis sama dengan konsep-konsep alfa pada soal kepercayaan. Yang kedua, galat jenis 2 atau B, yaitu penerimaan hipotesis 0 atau H0 yang sebenarnya salah atau ditolak. Prinsip pengujian hipotesis yang baik adalah meminimalkan nilai alfa dan beta dalam perhitungan. Nilai alfa dapat dihitung, sedangkan nilai B hanya bisa dihitung jika nilai hipotesis alternatif sangat spesifik. Pada umumnya, nilai alfa yang sering dipakai pada tes hipotesis adalah alfa sama dengan 10%, 5%, dan 1%, atau level of confidence 90%, 95%, dan 99% dengan mempergunakan tes satu sisi atau dua sisi pada kurva distribusi. Arah pengujian hipotesis. Prinsip pengujian hipotesa adalah perbandingan nilai statistik uji, yaitu Z hitung atau T hitung, dengan nilai titik kritis, nilai Z table atau T table. Yang pertama ada uji satu arah. H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Nilai alfa tidak dibagi dua karena seluruh alfa diletakkan hanya di salah satu sisi kurva. Ini adalah contoh kurvanya. Jika alfa ada di sini, maka ini adalah daerah penolakannya, maka selebihnya ini adalah daerah penerimaannya. Yang kedua ada uji dua arah, maka H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, H1 ditulis menggunakan tanda tidak sama dengan. Nilai A dibagi dua karena A diletakkan di kedua sisi kurva. Ini adalah contoh kurvanya. Jadi ini alfa dibagi dua, aku bagi dua, ini daerah penolakan H0, daerah penolakan H0, ini daerah penerimaannya. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. A. Hipotesis 0 yaitu H0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Yang B. Hipotesis alternatif atau tandingan HA atau H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0 atau HO. Yang kedua, tentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata alfa adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Yang ketiga ada tentukan kriteria pengujian. Bentuk keputusan menerima atau menolak HO yaitu ada bagian uji rata-rata dan uji proporsi. Uji rata-rata formulasi hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu sama dengan mu 0, HA mu lebih besar dari mu 0. Kriteria pengujiannya yang pertama, H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan ZA. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari ZA. Di uji proporsi ada formulasi hipotesisnya H0 P sama dengan P0, HA P lebih besar dari PO. Kriteria pengujiannya yang pertama, H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan ZA. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari ZA. Selanjutnya, formulasi hipotesis H0 mu sama dengan mu 0, HA mu lebih kecil dari mu 0. Kriteria pengujiannya nomor 1, H0 diterima jika Z0 lebih besar dari sama dengan minus ZA. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari minus ZA. Di uji proporsi formulasi hipotesisnya H0 P sama dengan P0, HA P
kurang dari P0. Kriteria pengujiannya, yang pertama, H0 diterima jika Z0 lebih besar dari sama dengan minus ZA. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari ZA. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.